Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga ibu kota. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di Jumat sore hari ini pemirsa. Dan pemirsa seperti biasa nih, saya setiap hari Jumat akan menemani Anda dalam program Jakarta Today akan tayang selama kurang lebih 30 menit nih ya pemirsa. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Malakasari, tepatnya di RT 16 RW 03 Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sini ada yang terkenal namanya Bank Sampah. Nah, kira-kira seperti apa ya? Namun sebelumnya kita simak dulu nih menu-menu khas Jakarta Today edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2015 untuk Anda. Kekeringan melanda ibu kota, warga Pegadungan, Jakarta Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Sampah yang dikenal kotor dan bau diolah menjadi barang berharga hingga jutaan rupiah. Sini boleh ya? Ambil sini. Nah pemirsa, ini saya sudah berada di kawasan Malakasari, tepatnya di RT 16 RW 03 Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sini saat saya masuki lingkungan di RT 13 RW 06 sudah terlihat bersih sekali di lingkungan ini. Nah, memang banyak warga yang datang sini ternyata untuk memungut sampah, dan sampah itu kira-kira dibawa kemana ya? Nanti saya bakal tanya-tanya nih pemirsa, tapi sebelumnya kita bakal ini banyak sekali nih ibu-ibu lewat di sini nih. Nah, ini ada ibu-ibu buang sampah. Ibu, permisi mau tanya-tanya, ini mau kemana Bu bawa sampah sebanyak ini? Ini mau nyimpen ini di bank sampah. Oh, bank sampah. Iya. Di mana Bu? Di RW 3 nih. RW 3. Di belakang sana ya Bu ya? Ya. Oh gitu. Nah pemirsa, silakan Ibu ke bank sampah. Nanti saya akan ke bank sampah. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih. Ada peristiwa Jakarta memang telah tim redaksi kami rangkumkan untuk Anda, di mana Presiden ke-6 kita Susilo Bambang Yudhoyono kini selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Pak SBY karena memiliki 3 cucu. Putra kedua dari Ibas dan juga Alia Rajasa sendiri telah lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta dengan bernama Pancasakti Maharajasa Yudhoyono. Selain itu dari Presiden ke-6 sudah ada informasinya, kini Presiden ke-7 kita, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pasar pasar beras, di mana telah menurunkan sebanyak 300.000 ton beras. Nah kira-kira kebayang nggak ya pemirsa sebanyak 300.000 ton beras ini sendiri? Nah kami telah merangkumkannya untuk Anda dalam peristiwa Jakarta. Cucu ketiga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan anak dari pasangan Edi Baskoro Yudhoyono dan Alia Rajasa telah lahir. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki dan berat 2,9 kg ini diberi nama Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, lantaran lahirnya tepat di Hari Kesaktian Pancasila. Presiden Joko Widodo meresmikan operasi pasar beras di 5 kota melalui video telekonferensi di Gudang Bulog, Sunter, Jakarta Utara. Bulog menurunkan 300.000 ton beras kualitas premium untuk stabilitas harga. Selain operasi pasar bebas, Bulog juga membagikan alokasi raskin sebanyak 464.000 ton. Petugas gabungan suku dinas sosial pemerintah kota Jakarta Barat dan Kecamatan Grogol terlibat aksi kejar-kejaran dengan PSK di Petamburan, Jakarta Barat. Dalam razia ini petugas berhasil menjaring 32 pekerja seks komersial dan guna kepentingan rehabilitasi, keseluruhan PSK ini akan digelandang ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nah pemirsa, ini warga dari Malakasari sendiri sedang menimbang nih sampah-sampah yang nantinya akan ditabung rencananya. Kok bisa ya sampah ditabung? Namun sebelumnya kita simak dulu nih pemirsa, bahwa mungkin pemirsa sempat mengingatnya telah terjadi kecelakaan kren di kawasan Ciliwung, Jakarta Timur, di mana kini korban jatuhnya kren sendiri berangsur-angsur kondisinya telah membaik. Dan sang sopir sendiri telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Beginilah kondisi Yulianti, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan yang menjadi korban jatuhnya kren yang digunakan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Yulianti seakan tidak berdaya lantaran mengalami luka sobek di bagian leher. Beruntung kondisinya mulai membaik, namun masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Luka yang parah adanya di sebelah kiri leher ya, sama memar di sini, istilahnya bengkak, ada benjolan. Di sini kemarin nih, berhubung dia pakai kaos tangan panjang, saya kan nggak bisa ngelihat ya kan. Dia rada tangannya begini, ini kaki begini nih, soalnya dia ketimbun sama pepohonan gitu. Seperti diketahui, kren yang digunakan untuk mengangkut tiang pancang di kawasan Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur ini seketika ambruk dan jatuh ke Kali Ciliwung kemarin sore. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti jatuhnya kren. Pengemudi serta awak kren yang dikabarkan melarikan diri karena tidak ingin diamuk massa, kini telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nah pemirsa, ini adalah proses namanya bank sampah. Seperti bank-bank lainnya ternyata ya, bank sampah ini sendiri prosesnya jadi para warga itu mengantri untuk menabung sampah yang mereka kumpulkan dan ditimbang, selanjutnya diuangkan, serta ditabung di sini. Nah ngomong-ngomong masalah sampah sendiri dan musim kekeringan yang melanda kawasan Indonesia sendiri beberapa bulan terakhir juga melanda kawasan Pegadungan Jakarta Barat sendiri. Tahukah Anda pemirsa bahwa di kawasan Jakarta Barat sendiri sudah 2 tahun lamanya mengalami kekeringan. Mirisnya sebuah ibu kota yang dimana ibu kota Jakarta terkenal dengan kota metropolitan, namun masih ada sejumlah wilayahnya seperti di Pegadungan Jakarta Barat yang mengalami kekeringan dan krisis air. Kami memiliki informasinya untuk Anda, ini dia. Krisis air yang melanda warga Kelurahan Bambu Larangan, Pegadungan Jakarta Barat ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya akibat pasokan air yang tidak stabil. Bahkan pasokan air dari Palija selalu dalam kondisi tidak mengalir selama 3 minggu. Total air mati itu udah 3 minggu. Warga tuh udah sini kan air sumur udah nggak bisa, udah kering. Ya air sumurnya udah nggak ada, air tanah. Juga ada yang ada air tanah itu asin, nggak bisa digunain buat mandi, lengket ya. Paling bisa buat cuci piring. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga sempat menyandera 5 truk pengisi air dari Palija. Aksi ini sangat berhasil karena warga bisa berjumpa dan berdiskusi langsung dengan Palija sebagai pemasok air bersih. Untuk mendapatkan air bersih setiap bulannya warga membayar Rp45.000. Warga pun tidak peduli dengan biaya karena air begitu penting untuk keperluan sehari-hari. Nggak ada air. Ya susah kita buat masak apa, kita malah punya anak kecil. Malah ini yang ribet kita. Benar-benar juga nggak ada. Kalau nggak ada air kita kadang-kadang kalau ini beli. Kalau bukan langganan nggak bisa. Harus ada langganan. 1 pikul aja 7.000. Kalau segerobak udah 70.000. Warga berharap Palija segera dapat memperbaiki kerusakan pipa sehingga air dapat kembali lancar. Dari Jakarta, Ajeng Widuri, Aris Septia memberitakan. Ya pemirsa, langsung saja kita melihat laporan CCTV dari kawasan Bekasi Barat, di mana kawasan ini dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Kawasan di perempatan Bekasi Barat sendiri situasinya ramai lancar, cenderung padat. Jadi bagian yang melewati kawasan ini kami harapkan untuk berhati-hati dan jaga jarak kendaraan Anda. Ya pemirsa, Anda jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan memberikan informasi bahwa bank sampah ini cukup menguntungkan bagi warga sekitar Malakasari. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jakarta Today.
murahnya di ulang tahun Giant. Daging semur paket per 100 gram. Tropical minyak goreng refill 2 liter. Soklin deterjen bubuk soft deterjen 800 gram semua jenis. Penuh informasi tercepat Selamat sore pemirsa, Anda dari berbagai peristiwa yang baru terjadi. Para buruh menuntut Dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. Demo buruh hari ini merupakan reaksi atas iNews kondisi Petang ekonomi nasional. hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Talk to me, talk to iNews. The real energy drink. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jakarta Today. Dan di sini sekarang saya sama si Bapak sedang memilih-milih nih sampah-sampah dari bahan plastik. Dimana nanti sampah ini setelah dipisahkan antara plastik dan juga sampah lainnya nanti akan ditimbang dan akan dimasukkan ke dalam bank sampah. Dan hasilnya akan diberikan kepada warga sekitar. Nah, ternyata bank sampah ini sendiri cukup menguntungkan bagi warga sekitar, pemirsa. Kami memiliki liputannya untuk Anda. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat datang di Bank Sampah Malaka Asri Duren Sawit, Jakarta Timur. Di tempat inilah tumpukan sampah yang biasanya menjadi momok warga disulap menjadi tumpukan uang. Perubahan sampah menjadi berkah tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha yang lebih agar sampah yang biasanya terbuang sia-sia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sejak di rumah, warga Malakasari, Jakarta Timur memilah sampah organik dengan sampah anorganik. Hal ini dilakukan agar sampah lebih mudah untuk diolah. Jika sampah yang dipilah sudah cukup banyak, maka warga Malaka Asri akan menyetorkan sampah ke Bank Sampah Malaka Asri. Nah, disinilah sampah diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti kompos atau cacahan plastik sebagai bahan baku biji plastik. Tak hanya menabung sampah ke bank sampah, secara gotong royong warga Malaka Asri juga mengolah sampah. Untuk sampah anorganik akan dijadikan cacahan plastik, sedangkan sampah rumah tangga organik akan diolah untuk dijadikan sebagai kompos. Jangan khawatir dengan polusi sampah yang memenuhi bank sampah, karena tidak ada bau yang tercium. Dengan pemilahan serta pengolahan yang benar, sampah sebenarnya tidak akan menimbulkan bau atau mengundang lalat. Lalu, apa saja keuntungan yang diperoleh warga dengan adanya bank sampah yang ada sejak tahun 2008 ini? Aduh, banyak banget ya. Saya senang dengan adanya bank sampah nggak akan kebuang. Saya pilah-pilahin, ya lumayan mas, bisa buat nambah-nambah ya dapur lah gitu. Jika rajin menabung, nasabah bank sampah bahkan memiliki tambahan penghasilan yang lumayan. Untuk 3 bulan, warga Malaka Asri bisa menabung hingga Rp500.000. Bank sampah yang telah berdiri sejak 7 tahun lalu itu kini memiliki 345 nasabah. Tidak hanya warga Malaka Asri, melainkan juga dari berbagai wilayah di Jakarta. Sepanjang tahun 2015, Bank Sampah telah berhasil mengumpulkan 14 ton sampah senilai Rp16 juta. Nah, bagaimana dengan lingkungan Anda? Apakah telah memiliki bank sampah? Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Jaka Setia, MNC Media memberitakan. Ya, menguntungkan kan pemirsa, ternyata bank sampah bisa menjadi pundi-pundi rupiah bagi warga sekitar Malakasari RW 03 sendiri. Nah, untuk itu saya akan bertanya-tanya nih pemirsa, ada seorang penggagas atau pemrakarsa, yaitu dengan Pak Prakoso ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Ini Bapak sibuk sekali nih ya mengumpulkan sampah-sampah ini ya Pak ya. Pak, mau tanya-tanya, ini bank sampah Malakasari ini
ada sejak kapan sih Pak? Sejak 2008 kita ikut lomba Jakarta Green and Clean. Nah kebetulan di 2010 kita juara umum untuk tingkat provinsi DKI. Jadi itu. Nah Pak Prakoso sendiri, apa sih sebenarnya tujuan Bapak menjadi penggagas atau pemberantasan ini? Apa sih yang Bapak dapatkan keuntungannya? Keuntungannya lingkungan kita bersih, ya bersih, tidak ada tidak kotor gitu ya. Sampah-sampah yang ada di wilayah RW 3 ini sudah bisa dikelola, mana organik, mana anorganik. Nah itu mungkin untuk sampah perkotaan kita rintis di Malakasari ini. Nah kebetulan ini sebagai percontohan untuk tingkat nasional. Setelah kita jadi juara umum di tingkat provinsi DKI. Ya, Pak, ini kan tadi saya sempat melihat dipilah-pilah antara sampah botol dan juga sampah kardus. Emang apa sih bedanya, Pak? Oh, bedanya kalau dipilah, nilai tabungannya lebih besar daripada belum terpilah. Jadi itu emang ada proses di situ. Jadi kita kalau dipilah sesuai dengan jenisnya, tabungannya akan lebih besar dibandingkan tidak terpilah. Jadi jauh tabungannya lebih kecil. Nah, tabungannya jauh lebih besar dan lebih kecil ketika dipilah-pilah. Emang kalau misalnya botol plastik atau kardus ini harganya berapa, Pak? Betul, kalau kardus 1.800 per kilogram? Per kilo, betul. Nah, kalau botol aqua tutupnya 3.500, ya kemasannya itu sekitar 600 per kilo. Oh, jadi tutup sama botolnya tuh ada harganya ya, Pak ya? Ada harganya, betul. Kalau kita pilah tabungannya lebih besar. Ya, jadi itu yang kita ajak ke masyarakat untuk milah sampahnya itu. Ya, Pak, paling banyak berapa nominalnya, berapa besar yang diterima warga? Kalau per warga itu di atas 50.000. Ya. Jadi cukup banyak ya Pak, dan lagi-lagi menguntungkan untuk warga sekitar. Nah, masalah bersih-bersih ini kan pada akhirnya berujung dengan bersih-bersih. Nah, kami memiliki liputan lagi nih Pak, masalah sepeda bersih Jakarta. Di mana pemirsa sepeda bersih Jakarta sendiri membersihkan sampah atau memungut sampah dengan menggunakan sepeda. Seperti apa sih uniknya? Berikut liputannya untuk Anda. Sampah selalu menjadi masalah bagi warga perkotaan tak terkecuali kota metropolitan Jakarta. Untuk mengurangi penimbunan sampah dan mempermudah pekerjaan petugas kebersihan yang memungut sampah di berbagai sudut kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sepeda bersih. Kalau zaman dari dulu, kalau pakai gerobak, itu udah sampahnya kalau musim hujan, sampahnya berat dan jalannya masih waktu dulu rusak. Makanya perbedaan Darsi sama gerobak itu jauh perbedaannya. Ya, sepeda bersih yang baru beroperasi di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini dilengkapi dengan sejumlah peralatan pendukung seperti sapu lidi dan cangkul. Warna oranye yang sangat mencolok tak ayal menjadi perhatian masyarakat. Kebersihan harus dimulai dari diri kita sendiri, dan membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, sehingga bisa meringankan para petugas kebersihan yang menggunakan sepeda bersih. Dari Jakarta, Faris Al-Hasani, Ibrahim Haji memberitakan. Ya pemirsa, kini kita simak pantauan CCTV dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seperti apa? Ya, seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, bahwa pantauan arus lintas dari kawasan Pulau Gadung yang menuju ke Kelapa Gading, situasinya kini sudah cukup padat di sana, baik dari arah Pulau Gadung mengarah Cakung, juga suasana juga sudah cukup padat. Kami himbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati kembali. Ya pemirsa, Anda jangan kemana-mana, saja berikut kami akan memberikan informasi menarik lainnya khas Jakarta Today. Tetaplah bersama kami.
sebuah konspirasi. Terselubung. Membuka rahasia. Semua harus dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Perhelatan panas dan sengit demi tiket ke final. Semifinal leg pertama AFC Champions League 2015 mempertemukan Al Hilal melawan Al Ahly Sabtu 3 Oktober jam 13.30. Gwangju Evergrande melawan Gamba Osaka Minggu 4 Oktober jam 13.30. AFC Champions League hanya di iNews TV, inspiring and informative. Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-8 mempersembahkan kejutan manis untuk dapur bunda. Hadir di Alfa Midi mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2015. Koleksi perkakas dapur cantik brand klasik dari Alfa Midi. Harga mulai dari Rp29.900. Kumpulkan 15 tempe dan dapatkan harga spesial. Menangkan grand prize 2 Honda Mobilio, 8 Honda Scoopy, 8 TV LED dan puluhan voucher belanja. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya di Alfa Midi. Belanja puas, harga hemat. Masih di Jakarta Today pemirsa. Nah pemirsa mungkin Anda bingung, kok saya hari ini pakai batik ya? Karena hari ini tepat di tanggal 2 Oktober 2015 merupakan Hari Batik Nasional pemirsa. Di mana ternyata para PNS ini telah ada sidak nih bagi Anda yang para PNS terutama yang tidak menggunakan batik di sidak. Kami memiliki informasi selengkapnya, berikut informasinya untuk Anda. Memperingati Hari Batik Nasional, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat menggelar sidak terhadap para pegawai negeri sipil yang berkantor di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Sidak ini lantas membuat panik para pegawai. Bu, pakai batik ini kasih. Saya sekaligus juga sidak. Benar gak ini staf saya semua memakai baju batik ya. Kemudian juga memang hari Jumat itu kan diwajibkan juga untuk memakai baju batik. Inspeksi mendadak pemakaian baju batik memang sengaja dilakukan guna meningkatkan kesadaran para pegawai negeri sipil akan pentingnya menghargai budaya asli Indonesia. Ya, selain karena memperingati Hari Batik Nasional, hari Jumat memang harinya batik. Maka tidak heran para pegawai yang mengenakan batik dapat ditemukan dengan mudah di setiap sudut ibu kota. Ya terhadap batik yang ada di Indonesia? Banget dong, iya bangga banget. Ya bangga banget lah, soalnya kan batik itu kan kebudayaan yang Indonesia punya ya. Yang harusnya, ya Indonesia harus lestarikan, salah satunya dengan menyelenggarakan Hari Batik Nasional ini. Batik saat ini tidak hanya dipakai untuk acara resmi dan bagi para orang tua saja, namun juga pantas untuk dikenakan oleh anak muda. Ya, bangga berbatik, bangga berbudaya. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, ini salah satu kreasi dari warga Malakasari di RW 03 sendiri, di mana sampah-sampah yang sudah tidak digunakan dikreasikan menjadi sebuah tas perempuan dan juga tas untuk sekolah nih pemirsa. Nah, berbicara tentang kreasi, ternyata di Rusun Marunda, Jakarta Utara sendiri memiliki kreasi-kreasi unik di mana para warga sendiri membatik di sana karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Nah, kami memiliki liputannya untuk Anda seperti apa. Ini dia. Batik menjadi warisan budaya bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Ya, tak heran jika kegiatan membatik selalu ramai diikuti ibu-ibu termasuk di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Bagi pertama kali susah, setelah udah bisa ya gampang-gampang susah sebenarnya sih. Kalau yang udah jatuh cinta sama pekerjaannya udah mudah sebenarnya. Kalau awal-awal dulu memang susah gitu. Memang fungsinya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di DKI Jakarta ini, dan terutama banyak sekali anak-anak rusun, ibu-ibu yang di rusun itu mereka membutuhkan
kemandirian itu dan mereka udah ada di tempat. Karena berada di dekat laut, maka tema latihan membatiknya pun disesuaikan dengan ragam flora dan fauna. Lihat saja, meskipun sibuk dengan urusan rumah tangga, namun para kaum Hawa ini tetap antusias dan dengan detail mengikuti latihan membatik yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ya, dengan pelatihan membatik ini diharapkan ibu-ibu rumah tangga, terutama yang tinggal di Rusun Marunda, bisa lebih mandiri dan mampu membuka usaha sendiri. Pelatihan serupa pun akan dilakukan secara rutin dengan lokasi bergantian agar penyebaran kemandirian bisa dirasakan merata bagi seluruh masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Krizia Kinanti, Jaka Samsa memberitakan. Ya pemirsa, di sini banyak sekali kreasi dan akhirnya membuat warga di sini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, kita mau tanya nih tanggapan warga. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Nasun selaku Wakil Ketua RW 03 Makassari sendiri. Nah, Pak Haji Nasun melihat antusiasme warga untuk melakukan menabung sampah di sini, bagaimana sih tanggapan lebihnya bagi warga sendiri? Wah, tanggapan warga senang sekali dengan adanya bank sampah di RW 03 ini karena mendapatkan uang dari sampah ini gitu. Jadi warga di sini bisa berkreasi sendiri dan ini juga nantinya dijual kemana nih Pak? Di samping ke para tamu yang hadir di sini, kita jual juga kepada warga-warga yang menginginkan hasil kreasi dari warga sendiri. Gitu. Oke, jadi selain lingkungannya bersih, warga di sini juga mendapatkan rupiah atau uang sendiri yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak Haji Nasun. Nah pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah selesai selama kurang lebih 30 menit ini Jakarta Today akan kembali. Namun sebelumnya saya akan memberikan informasi dari pantauan CCTV di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Ya, untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto sendiri yang mengarah ke Semanggi, situasinya padat merayap pemirsa karena memang bertepatan jam pulang kantor di hari Jumat ini selalu Jakarta dibanjiri dengan kendaraan-kendaraan yang menumpuk di jalanan ibu kota. Jadi, Anda yang melewati kawasan ini harus berhati-hati dan sabar untuk sampai tempat tujuan Anda. Nah pemirsa, sayang sekali ya waktu program Jakarta Today ini sudah habis. Tapi jangan lupa nih pemirsa untuk saksikan terus Jakarta Today setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Muhammad Syahriza beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saya mau bawa tas buat sekolah nanti atau buat ke kantor nanti. Boleh Pak ya? Silakan. Nyok kita ngarang ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ade anaknya. Boy anaknya ngigel terpinteran. Boy mak bapak ondel-ondel ngiping ser. Ngarang pengantin disunatin ser. Goyangnya asik dut-dutan dut. Inyan ngiping igel-igelan gol. Blak bladu blak blak blak. Gendang nyaring ditebak. Yang ngiringin nandak pada surak-surak. Tangan iseng jahilin kepala anak ondel-ondel. Taruhin puntungan rambut kebakar